Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Bu. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Permisi, Bapak. Ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami.
satu jawaban. Oke. Oke. Bilang saja oke. Aku mau jawaban, cukup satu jawaban. Main-main di Kota Raja, Cakep. melihat patung sedang dipahat. Cakep. Pemirsa, kembali lagi kita berjumpa. Jangan bosan dan tetap semangat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali kami berdua kembali menjumpai Anda pemirsa di Ngape. Iya. Obrolan santai siang hari, berbagi informasi, inspirasi, dan solusi. Ya, kami gak bosan-bosan ya pemirsa untuk menyapa Anda setiap harinya untuk menghadirkan beragam informasi dan juga obrolan menarik dengan narasumber yang sangat sayang kalau dilewatkan. Betul, ya. apalagi Ngape setiap harinya pasti menghadirkan informasi yang bermanfaat ini untuk pemirsa TVRI dimanapun berada ya Erwin ya. Ya, setuju. Dan tadi juga sudah dibuka oleh Nawe. Terima kasih Nawe, Nana dan Denny selalu setia juga ya. Betul. Dan gak bosan-bosan menghibur. Gak bosan-bosan menghibur pemirsa dan juga kita semua tentunya Erwin ya. Iya, betul sekali. Ya, hari ini kami akan mengangkat satu tema menarik pemirsa terkait dengan ini adalah kampanye pentingnya kebersihan lingkungan di mana tanggal 16 kemarin ya, Dea, hari Sabtu merupakan hari spesial yaitu World Clean Up Day atau Hari Bersih-bersih Sedunia gitu ya. Jadi di mana ini banyak sekali orang-orang melakukan kegiatan aksi bersih-bersih di tempat-tempat umum tentunya Erwin ya, dan juga pastinya ini membuat mata kita lebih indah, melihat pemandangan lebih sejuk, tidak ada sampah-sampah berserakan. Iya, itu harapannya demikian begitu ya. Walaupun ini cuma satu hari World Clean Up Day yang kalau nggak salah 180 negara ikut berpartisipasi termasuk Indonesia dan juga teman-teman kita di Kalimantan Timur, di Samarinda khususnya begitu, yang sempat juga berkontribusi dalam rangka membersihkan lingkungan. Nanti kita akan undang mereka di sini di Ngape berbicara gimana semangat mereka untuk mendukung program pemerintah juga ini dia ya untuk membersihkan lingkungan. Ya, untuk itu sebelum kami akan menghadirkan dua narasumber, kita akan seperti biasa menghadirkan satu berita utama terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terkait dengan jumlah pendonor aktif di Kukar meningkat. Ini dia informasinya. Iya, ini senang sekali ya informasinya, jumlah pendonor darah aktif di Kutai Kartanegara meningkat, di mana PMI Kabupaten Kutai Kartanegara memperingati hari ulang tahunnya ke-78 di halaman parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong. Melalui tema menolong sepenuh hati, kegiatan ini diisi dengan kegiatan bakti sosial hingga memberikan penghargaan bagi para pendonor aktif, dunia usaha, serta rumah ibadah yang turut membantu kegiatan donor darah. Ya, Ketua PMI Kukar Ismet menyebutkan selama kepengurusan baru PMI Kukar, jumlah pendonor di Kukar terus meningkat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari menyediakan tempat yang layak untuk kegiatan donor, mendatangi instansi pemerintahan, rumah ibadah hingga perusahaan di berbagai kecamatan. Sebelum melakukan kegiatan donor darah sekaligus promosi, pihaknya berupaya menyuarakan pentingnya mendonorkan darah untuk sesama. Oh, ini juga kabar baik untuk kita semua Erwin ya. Jadi tidak ada lagi nih yang kesusahan darah karena dan juga tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena kurangnya pendonor darah Erwin ya. Iya, harapannya juga tidak hanya di Kutai Kartanegara pendonor aktifnya yang bertambah, namun juga di berbagai daerahnya di Kalimantan Timur begitu deh ya, karena yang namanya stok darah ini memang harus diupdate, jumlahnya ditambah karena kita tahu ada masa expirednya juga kalau nggak salah begitu ya. Jadi memang kebutuhan darah harus dipersiapkan kalau nanti memang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait. Ya, dan juga ini pesan-pesan juga untuk pemirsa TVRI yang sehat-sehat nih, yang bugar harus mendonorkan darahnya Erwin ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan suatu pintu kebaikan untuk bisa membantu sesama Erwin. Iya, setuju. Nah, terkait dengan kebaikan-kebaikan, kali ini kami akan hadirkan informasi mengenai World Clean Up Day yang tadi juga kami bahas di awal ya. Ini komunitas para generasi muda yang memiliki niat baik begitu untuk gotong royong membersihkan lingkungan. Seperti apa informasinya, ini dia untuk Anda.
Komunitas World Clean Up Day atau WCD menggelar gotong royong membersihkan sampah di pinggir sungai Makam Samarinda. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan Indonesia bersih. Ada 3 titik yang menjadi fokus untuk dilakukan pembersihan, yakni di depan Islamic Center, kawasan Pasar Pagi, dan Sungai Karangmumus Jalan Tarmidi. Kegiatan yang mengusung tema Kami 13 Juta Relawan Bijak Kelola Sampah Menuju Indonesia Bersih turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, TNI Polri, mahasiswa, relawan, dan elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Leader WCD Kaltim, Fatur Rahman Subianto mengatakan World Clean Up Day sebagai upaya mengampanyekan masyarakat bijak dalam mengelola sampah plastik sekali pakai. Pihaknya juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sungai bukan tempat sampah, melainkan sebagai sumber kehidupan. Sementara itu, Sekretaris DLH Provinsi Kaltim Nur Utami mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan World Clean Up Day yang telah berlangsung sejak 2018 silam. Keterlibatan dan partisipasi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan. Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi gerakan untuk memungut sampah sebanyak-banyaknya, namun juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga lingkungan merupakan tugas bersama. Wah, ini luar biasa Erwin ya, upaya yang dilakukan semua elemen masyarakat untuk mendukung dan juga bersama-sama ini untuk membasmi sampah-sampah yang berserakan Erwin ya. Iya, macam nyamuk ya, tapi Betul. luar biasa loh. Tadi jumlah sampahnya kita lihat di tayangannya banyak sekali. Banyak sekali, begitu ya, Dea. betul. Dan ini perlu kesadaran semua pihak untuk tidak membuang sampah di sungai. Iya, gitu. jangan hanya saat World Clean Up Day saja mereka bantu bersih, tapi kalau bisa setiap hari menjaga kebersihan dan jangan sampai membuang sampah sembarangan Erwin ya. Iya, jangan mentang-mentang ada yang bersihin langsung Betul. udahlah buang aja, nanti Aduh, juga ini ada World dibersihin. Clean Up Day nih, nggak usah dibersihin gitu ya, jangan Iya, ya. jangan begitu gitu ya. Oke, Oke. ya kita langsung saja akan mengundang tamu istimewa kita siang hari ini. Nah, yang pertama adalah Fatur Rahman Subianto, leader of World Clean Up Day Kalimantan Timur, dan Ahmad Ada Febrian selaku Wakil Ketua Genra Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. silakan bergabung bersama kami teman-teman. Fatur Rahman. Fatur yang mana? Oh, ini Fatur. Iya, ini Ahmad. Silakan duduk. Iya. Ahmad Ada Febrian. Panggilannya apa nih? Daha. Oh, jadi diputar ya? Ada Iya, makanya. Daha jadi. Fatur Rahman panggilannya? Fatur. Oke, Fatur. Kami ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah datang, terutama buat Fatur ini sebagai leader dari World Clean Up Day Kalimantan Timur. Kemarin kontribusinya luar biasa, itu kita sangat bangga dan sangat apresiasi. Betul, begitu deh ya. Iya, dan Iya. juga menumbuhkan semangat juga bisa mengajak para generasi muda untuk sama-sama ini membersihkan sampah. Iya. Silakan, Dea mau nanya. Oke, boleh penasaran nih, deh ya? penasaran banget nih Fatur. Iya. Sebenarnya gimana sih kenapa sampai bisa mengajak para anak muda ini untuk sama-sama membersihkan sampah, dan World Clean Up Day itu apa sih, boleh dijelaskan kepada pemirsa TVRI semuanya, Fatur? Oke, baik. Sebenarnya banyak yang awam kayak gitu untuk World Clean Up Day. Taunya mungkin dengarnya kalau bersih-bersih ternotis kata Pandawara seperti itu ya, Pandawara Group gitu. Tapi sebenarnya kita World Clean Up Day udah ada dari tahun 2014, itu udah lama banget kayak gitu, udah, dan sejak di Samarinda sendiri udah tahun 2018. Jadi World Clean Up Day merupakan gerakan aksi bersih-bersih dan pilah sampah terbesar di dunia dengan tujuan mempersatukan umat manusia dari berbagai budaya, ras, dan juga keberagaman untuk membasmi atau memberantas masalah sampah di dunia. Seperti itu, Kak. Iya. Ini gerakan seluruh dunia ya, diinisiasi awalnya oleh negara mana nih? Di Estonia, seperti itu, di Estonia. Dan tadi mungkin menotis nih, memperbaiki, sekarang udah ada 196 negara yang bergabung. Oh ya, wow. Senang ya, bertambah terus gitu ya, yang peduli akan kebersihan lingkungan. Ini mungkin karena namanya World Clean Up Day, kan pakai bahasa Inggris ya, jadi masyarakat agak apa nih? Iya. Awam. Iya. Nah, kalau kemarin kan tanggal 16 ya September 2023 ini seluruh serempak berarti ya? Ya, serempak se-Indonesia. Se-Indonesia. Termasuk negara lain? Di negara lain di bulan September serentak seperti itu. Oh, Kalau gitu. untuk di Indonesia tanggal 16 sampai 17 itu puncak World Clean Up Day di Indonesia.
Oke. Ini gimana caranya sebenarnya Fatur untuk menggerakkan semua elemen masyarakat termasuk tadi TNI, Polri dan juga beberapa instansi-instansi yang juga bergabung dalam kegiatan World Clean Up Day ini gimana sih cara? Iya betul. Gimana caranya Fatur? Kita di terkhusus Kalimantan Timur ya, karena kita di WCD Kalimantan Timur, kita sebenarnya udah jauh-jauh banget gitu dari tahun 2018 dan juga kita aktif di kegiatan lain. Tentu kita dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan juga Provinsi Kalimantan Timur, kita ada mengadakan audiensi dan memohon dukungan kayak gitu untuk membantu kegiatan kita. Dari sanalah beliau membantu kita dan alhamdulillah kita didukung penuh oleh gubernur kita Pak Isran Nur seperti itu, dan mengarahkan juga mengajak bukan hanya di Kota Samarinda tetapi di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Jadi yang ikut terlibat ini kita mengundang gitu dikarenakan untuk membersihkan ini tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah ataupun WCD kayak gitu yang mengungut sampah, tetapi kita mengajak juga dari jenjang pendidikan baik itu PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan teman-teman mahasiswa yang sangat antusias dan juga elemen masyarakat entah itu ormas ataupun lain halnya seperti itu. Tentu kita juga menjawab keresahan masyarakat kayak gitu, di mana ada beberapa titik di Kalimantan Timur dan juga Kota Samarinda ada yang banyak bilang di daerah A kayak gitu, ini ada banyak sampah gitu, tolong kayak gitu mau dipungut atau apa, nanti kita ikut gabung kayak gitu. Dikarenakan banyak yang mau bergerak sendirian cuma takut kewalahan ataupun nggak ada teman-teman, jadi nggak mampu tenaganya karena banyak banget tadi dari lihat di video ya kayak gitu ya. Mungkin itu sih yang dari kita akan menjawab harapan dari teman-teman kayak gitu. Ya. Sebelum ke Daha, saya masih ingin ke Fatur. Kemarin berapa orang yang terlibat di hari Sabtu? Baik, di hari Sabtu kemarin ada lebih dari 300 relawan yang bergabung seperti itu. Dikarenakan kita juga mengundang dari komunitas organisasi sebanyak 70 lebih daftar list seperti itu kita ngundang. Jadi ini sebenarnya jauh dari target kita untuk harapan lebih banyak. Harapan 1.000 kayak gitu di Kota Samarinda seperti itu. Cuma ini berlangsung sampai bulan September kayak gitu. Mungkin rekapannya akan bertambah seperti itu, Mas. Jadi untuk kegiatan World Clean Up Day ini tidak dilakukan hanya hari Sabtu saja, tapi akan berangsur-angsur dan terus dilakukan selama bulan September ini ya? Benar sekali ya. Ini untuk ke Daha nih, gimana nih pendapatnya Daha tentang World Clean Up Day sendiri dan juga peran-peran nih dari teman-temannya Daha, para teman-teman dari genre terhadap World Clean Up Day ini sendiri? Oke, makasih Kak Dea dan juga Kak Erwin. Jadi sebenarnya kemarin kita udah MOU ya, Kak Fatur ya, MOU dengan World Clean Up Day terhadap bagaimana sih isu lingkungan ini. Jadi genre ini berperan dalam fasilitasi sebenarnya teman-teman dari WCD. Jadi WCD ini nggak tersebar di Kalimantan Timur secara luas ya. Jadi ada kabupaten yang nggak punya namanya WCD. Nah, bagaimana teman-teman genre Kaltim ini memanfaatkan genre kabupaten kota. Jadi kan kalau genre itu bertingkat dari genre Indonesia, terus genre provinsi dan genre kabupaten kota. Nah, bagaimana genre Kaltim ini dia memfasilitasi nih anggota-anggotanya biar yuk ikut nih genre kabupaten kota buat meramaikan puncak dari World Clean Up Day pada tanggal 16 dan 17 gitu. Jadi ada berapa kabupaten kota yang ikut, yang saya juga kaget kok bisa aktif ya ternyata. Ternyata genre Kaltim itu seluas itu loh masanya bisa membantu bagaimana pelaksanaan World Clean Up Day pada 16 kemarin dan 17 kemarin begitu. Dan kenapa kami mau gabung? Karena sesuai dengan visi kami. Visi kami adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat juga, karena pada saat ini kan stunting nih Kak ya. Stunting itu udah angkanya sudah meresahkan lah ibaratnya. Kayak salah satu faktor dari stunting itu sebenarnya lingkungan yang kurang bersih. Jadi lingkungan kurang bersih itu menyebabkan anak-anak yang sebenarnya sehat itu menjadi sakit juga karena terkontaminasi dengan kuman-kuman yang nggak baik. Dan bagaimana kita sebagai genre ini menciptakan lingkungan yang sehat dan juga bebas dari stunting pastinya begitu. Iya. Kemudian artinya sudah lama ya bergabung, join bersama dengan WCD, World Clean Up Day. Tahun kemarin kan nggak gabung sih. Baru tahun ini karena baru tahu Kak Fatur ini ya kemarin-kemarin ya Kak Fatur ya. Iya. Nah itu kemudian gimana nih keterlibatannya? Nggak cuman tanggal 16 kemarin dong ya, pasti ada sejumlah program yang dikolaborasikan bersama. Pasti ada selanjutnya karena kemarin pas International Youth Day pada tanggal 12 Agustus itu kami diberi tema itu namanya Green Skill for Youth. Bagaimana anak muda itu harus punya green skill atau namanya skill hijau untuk menghidupkan yang namanya lingkungan yang sehat.
di sini kami pengen membangun kesadaran dari masyarakat terutama remaja bahwa sampah-sampah yang mereka buang sekecil permen pun itu bakal ketemu lagi di 30 tahun ke depan. Karena apa? Karena sampah plastik itu mengurainya lama sekali gitu. Bayangkan kalau tiap hari kita buang sampah permen ini, mungkin Bantar Gebang bakal kalah. Nah, bagaimana sih anak muda ini kami beri kesadaran bahwa sampah plastik ini kalau nggak ditangani sekarang dan dibuang sembarangan itu bakal mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu implementasi juga namanya Meaningful Youth Participation, di mana si remaja itu punya hak untuk membangun lingkungan dan menentukan hak-haknya sendiri. Salah satunya hak untuk berlingkungan yang sehat begitu. Jadi ya kami bakal lebih membangun lagi kesadaran bahwa kita nggak bisa loh ngurangin sampah karena sampah itulah kebutuhan ya, betul lah, kebutuhan. Makin bertambah. Iya, makin bertambah. Yang kita kurangi adalah kesadaran bahwa bumi ini bukan tong sampah raksasa yang bisa dibuangin sampah sembarangan dimanapun kapanpun. Jadi kami pengen bahwa buang sampah terus dikumpulkan dulu loh, dipilah dulu bagaimana biar nanti bisa di-reduce, reuse, dan recycle nantinya. Begitu. Jadi pengen membangun itu aja. Iya. Ini setuju sih Dea ya. Sampahnya memang nggak bisa dikurangi begitu ya, karena setiap hari setiap kita makan bahkan Erwin ya. Setiap teriakan paket, nah itu sampah. Iya lagi bener lagi. Apalagi setiap hari tinggal klik paket. Banyak kan, bubble wrap lah, kardus lah, apa segala banyak banget lah bisa nyarinya, betul sekali. Lalu ini, Pater nih melihat kinerja dari teman-teman WCD sendiri sejauh ini apa sih perubahan-perubahan yang udah dilakukan dari teman-teman WCD dari tahun ke tahun dan juga peningkatan-peningkatan yang dilakukan dari teman-teman WCD sendiri, Pater? Baik, secara nasional seperti itu dari teman-teman WCD Indonesia, kita dari tahun 2018 sampai tahun kemarin 2022, secara 5 tahun berturut-turut kita menjadi peringkat nomor 1 penggerak untuk aksi pilah sampah terbesar di dunia. Dan kemarin tadi ada kayak tahun 2020-2021 kan kita pandemi gitu, banyak paket tentunya kita pesan secara online, banyak paket datang gitu, tiga ketuk paket ya, COD sebagainya. Itu ada timbul permasalahan kayak gitu, permasalahan kalau sampah paketnya menumpuk karena tadi bubble wrap kayak gitu, plastik dan sebagainya. Jadi kita dari WCD Indonesia menginisiasi kayak gitu, dikarenakan kita nggak bisa ke lapangan, jadi kita menginisiasi gerakan pilah sampah dari rumah. Kita bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kayak gitu, program kerjanya kita dukung, saling bersinergi. Dan juga kita tahun berikutnya sampai sekarang kita menginisiasi tetap gerakan ini, yaitu mulai dari pilah sampah dari rumah, bahkan kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan, kita pilah sampah dari sekolah gitu, kita mendukung program sekolah seperti Adiwiyata seperti itu. Dikarenakan kalau kita berbicara kegiatan lingkungan terus aksi bersih-bersih, kegiatan aksi bersih-bersih seperti bukan hanya percuma, kayak kurang komplit gitu, kalau kita tidak barengi sama edukasi gitu, meningkatkan kesadaran, apalagi mulai dari anak-anak di tingkat sekolah gitu, karena mungkin anak-anak melihat contoh ada beberapa oknum yang bertanggung jawab buang sampah gitu, mungkin kayak dibilang daha gitu ya, buang permen kayak itu, permen dan sebagainya, dilihat diikuti kayak gitu. Makanya juga kita di WCD Kalimantan Timur khususnya tahun ini mengapresiasi gitu dari seluruh daerah kabupaten kota melaksanakan World Cleanup Day, yang mana tahun kemarin ini belum semuanya gitu, hanya beberapa kota. Dan mungkin untuk informasi untuk kegiatan kemarin, kita berhasil menyelamatkan sampah yang berada di daratan dan juga perairan sebanyak 4,6 ton seperti itu. 4,6 ton. Satu hari kemarin. Satu hari di Samarinda saja atau seluruh Samarinda, ini belum daerah yang lain gitu, belum daerah lain, dan cuma berlangsung selama 2 jam. Dan lebih kagetnya lagi, sampah plastik ini sebanyak 3 ton lebih, dan lebih kagetnya ada beberapa jenis limbah yang tidak bisa terurai, seperti bukan nggak bisa terurai, mungkin lama seperti itu. Salah satunya puntung rokok, yang mana puntung rokok ini belum ada terdata di dinas kayak gitu, di dinas belum ada sama sekali di Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Ini kita temukan kayak temuan sebanyak 10.000 lebih puntung rokok seperti itu. Wih, iya. Capek juga ngitunginnya ya. Ya capek sebenarnya. Mana kecil ya, Pak? Nah, sudah kerjanya capek ngomong. Ngitungin segini kayak gitu. Dan kita dibantu sama relawan dari Dewan Perwakilan Remaja. Ini dari CISDI kayak gitu, kita kerjasama karena ada project mereka juga gitu, kita berkolaborasi banyak banget gitu, stakeholder yang kita berkolaborasi. Harapannya sih data-data yang kita punya ini bisa diolah gitu, mungkin penelitian sebagainya seperti itu. Dan harapan juga menjadi PR sampai sekarang gitu. Mungkin masyarakat awam dan juga kita semua taunya
sampah ini kita pilah gitu, kita pilah. Sampah ini ya sebenarnya bernilai kayak gitu. Cuma banyak orang yang ibaratnya dibilang dahak gitu menjadikan bumi ini menjadi tong sampah, buang langsung seperti itu, Kak. Sebenarnya sampah ini misalkan kita pilah menjadi bernilai gitu. Salah banget sebenarnya buang sampah pada tempatnya, salah banget. Yang benar adalah buang sampah sesuai pilahannya. Dikarenakan kalau kita recycle kayak gitu, itu hanya menunda waktunya menjadi sampah gitu. Contohnya mungkin ada yang tanaman dikasih botol plastik kayak gitu untuk tempat potnya, ataupun tas dari yang ada merek-merek kayak gitu, banyak namanya. Sebenarnya kita bisa olah lebih jauh, mungkin dari botol plastik yang tutup botol kita olah menjadi meja seperti ini, menjadi nilai ekonomisnya lebih tinggi, nilai estetiknya dapat, nilai kefungsional juga dapat seperti itu. Harapannya mungkin di Samarinda terus di Kalimantan Timur bakalan ada elemen atau instansi yang bisa mengolah gitu, membangun produk. Harapannya mungkin bisa berkolaborasi sama WCD seperti itu, Kak. Harapannya sangat besar banget nih buat Kalimantan Timur agar bersih kayak gitu kan. Iya. Ini luar biasa ya idenya ya. Ibaratnya ini dari hulu ke hilir begitu ya. Dari yang mengumpulkan sampahnya sampai juga nanti mengelolanya menjadi barang yang berguna, Erwin. Betul, recycle produk seperti itu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini ya, Dea, setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngape. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo karena kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sik si bantu manikam di parjoget, sormari kotak di dalam lain. Si bang jula, si bang jula. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngape, obrolan santai siang hari, berbagi informasi, inspirasi, dan solusi. Iya, kami masih akan lanjutkan berbincang dengan teman-teman keren ini yang aktif menjaga lingkungan dengan melakukan bersih-bersih sampah di Kaltim, di Samarinda khususnya begitu ya Dea ya. Betul. Tapi sebentar ya, kita akan santai-santai kembali mendengarkan satu buah lagu dari Nawe.
kau yang memilihku, tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Tak pernah ku ragu dengan melodi untukmu. Oh, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta dari Nawe. Terima kasih. Terima kasih Nawe. Iya, sudah menghibur kita ya. Betul. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol ya, Betul, Dea. kita lanjutkan ngobrol hari ini bersama dengan dua orang narasumber yang pastinya kemarin bergabung dalam World Clean Up Day. Iya. Oke nih Dahat, yang termasuk peserta dalam World Clean Up Day. Ini gimana sih perasaannya dan juga kegiatan-kegiatan yang ada dalam World Clean Up Day kemarin, gimana nih menurut Dahat pendapatnya? Senang banget pastinya karena berperan aktif dalam penciptaan lingkungan yang sehat. Karena apa ya, selama ini kan kita cuma bisa ini ya, mungkin satu bungkus permen mungkin bisa lah, nggak apa-apa, mungkin nggak mengotori banget lingkungan. Tapi ternyata setelah dipilah-pilah itu banyak banget loh, sampai 4,6 juta ton, 4,6 ton, ya. bener. Karena
sebenarnya produksi sampah di Samarinda itu 100 juta ya, 100 ton ya, 100 kalau ton tiap harinya. tiap hari. Nah berarti dalam satu hari kita bisa mengumpulkan 2,5% paling nggak ya. Dan itu hebat banget, kemarin ternyata teman-teman yang bergabung udah bisa mengumpul sebanyak itu loh ternyata. Mungkin kalau setiap hari bisa kali ya. Bisa. Boleh banget ya. Karena mengurangi banget. Betul. Masalahnya kan memang karena ini kotor ya gitu kan, kita berhubungan langsung dengan sampah, belum lagi lingkungannya bau juga gitu-gitu. Ini gimana sih menurut Daha untuk mengajak teman-teman sebaya mau ambil bagian dengan kegiatan yang berkotor-kotor ini dan berbau-bauan, berkeringat-keringatan. Dampaknya luar biasa gitu, positif. Ya. Sebenarnya udah dijawab di lagu tadi. Kenapa? Kita tegar karena cinta. Kalau nggak cinta lingkungan nggak bakal tegar, kita nggak bakal semangat lagi buat ngumpulin sampah, buat menciptakan lingkungan yang sehat pastinya. Dan ya kita bagaimana caranya nih teman-teman ya, PR kita ya Kak ya, membangun kesadaran lingkungan biar orang-orang tuh cinta lingkungan loh. Kita ini sangat tertinggal untuk dalam sustainability ini, lingkungan yang berkelanjutan. Karena kalau kita lihat dari negara-negara luar, mereka udah loh belajar memilah sampah, kayak misalnya botol. Botol itu bisa mereka pakai untuk pemotong belanja, jadi mereka tuh bisa terkurangi gitu belanjanya dengan mesin yang ada di setiap swalayan gitu. Jadi mereka ya nggak, selain juga memilah sampah, mereka juga mendapat keuntungan loh. Nah bagaimana Indonesia itu bisa membuat kebijakan begini, kebijakan sampah bernilai gitu, nggak cuma pembuatan kerajinan aja, tapi bagaimana sampah tersebut bisa menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, terutama materi. Jadi kepada para mungkin pemangku kebijakan yang mohon mungkin bisa dibuat lagi kebijakannya yang lebih tegas lagi tentang pengelolaan sampah yang mungkin bisa berkelanjutan gitu. Ya. Oke, dari Daha sendiri nih ngomongin soal World Clean Up Day pastinya ngomongin nggak jauh-jauh dari sampah. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya Daha sebagai duta genre dan juga sebagai contoh bagi anak-anak generasi muda, gimana sih cara Daha setiap harinya untuk mempromosikan dan juga mengimbau kepada generasi muda untuk terus menjaga lingkungan nih Daha? Yang pasti kalau kita ambil dari Tuturi Handayani Ingar Sosung Tulodo, kita harus jadi teladan dulu. Jadi kalau punya sampah sekecil apapun, kalau nggak ada tong sampah ya kantongin dulu, jangan dibuang dulu sembarangan. Karena kita sekarang ya udahlah kecil dibuang aja. Padahal ada tong sampah beberapa meter sebelum itu, nggak dicari aja. Terus yang kedua adalah dengan membangun kepercayaan masyarakat. Oh kalau misalnya membuang sampah ini dampaknya nggak cuman sekarang aja loh, tetapi puluh-puluh tahun malah dari misalnya kita buang sampah permen tadi, ya kita ketemu lagi 30 tahun bersama anak dan cucu kita. Itu cuma satu orang. Bayangkan kalau 7 miliar orang di dunia itu buang sampah barengan, sampah permen aja. Yang pasti itu membangun ibaratnya ya dunia menjadi tong sampah raksasa yang aku bilang di awal tadi. Bagaimana kita sebagai remaja ya jadi teladan, terus membangun kepercayaan masyarakat dan juga pastinya mempromosikan bagaimana reuse, recycle dan reduce, mengurangi sampah, reduce-nya menggunakan ulang, recycle-nya bagaimana kita sebagai remaja bisa membuat sampah itu bernilai. Nggak cuma jadi kerajinan aja, tetapi menjadi ibaratnya produk-produk lain yang ibaratnya bisa menjadi kebutuhan dari remaja itu sendiri. Gitu sih. Setuju sih ya, karena tadi disampaikan Daha kan buang sampah satu orang aja sampah permen gitu kan, kalau bareng-bareng seluruh dunia ini nggak banjir sampah gitu ya. Sama halnya kalau kita satu orang saja menyelamatkan atau membuang sampah pada tempatnya begitu yang sesuai, dampaknya sama-sama menjaga lingkungan secara besar-besaran ya. Karena ini memang kegiatan atau sebuah gerakan yang kolektif begitu ya, untuk sama-sama membuang sampah pada tempatnya. Saya ingin ke Fatur ini mengingat kalau tadi berbicara dinas terkait, pemerintah juga kita tahu di berbagai daerah, kelurahan, kecamatan sudah banyak yang namanya bank sampah gitu ya, dan berjalan dengan cukup baik juga kondisinya saat ini. Gimana menurut Fatur efektivitas dari keberadaan bank sampah ini sendiri? Kalau menurut saya terkhusus di kota Samarinda seperti itu, di setiap kecamatan bahkan kelurahan itu tiap RT memiliki bank sampah gitu. Ada kelompoknya bank sampah. Melihat efektivitasnya sangat membantu sekali gitu untuk minimalisir atau mengurangi tingkat sampah per hari gitu di kota Samarinda. Yang kita ketahui TPA di Samarinda udah overload kayak gitu. Udah kelebihan batas kayak gitu. Sudah menggunung banget kayak gitu ya. Dan mungkin untuk bank sampah
mungkin ya yang tadi saya bilang di awal gitu, mungkin harus ada pengelolaan gitu menjadi produk yang baru kayak gitu. Karena kalau mengumpul pilah-pilah ya mungkin kemampuan kayak gitu dari bank sampah berbeda-beda gitu. Mungkin buat kerajinan dengan ibu-ibu PKK ataupun Dasawisma kayak gitu ya di Kota Samarinda yang sangat aktif. Namun tetap menjadi PR gitu. Karena dari hanya 3%, 5% dari sampah yang dikumpulkan di bank sampah ini bisa dikelola kembali. Sisanya kemungkinan di ekspor kayak gitu ke luar daerah gitu. Kemarin ada program dari Wali Kota Samarinda, Jeng Rinda ya, Kelantan Momun Samarinda. Itu salah satu juga saya menjadi leader di Kecamatan Samarinda Utara, yang mana ternyata minyak jelantah ini bisa dikelola kembali kayak gitu, menjadi misalkan sabun, kemudian eco-enzim, kemudian juga bahan aspal dan sebagainya. Namun ya itu diekspor keluar karena pengelolaannya di luar negeri, nggak ada di Indonesia. Standarnya masih di bawah banget. Ya ini harapannya mungkin Bank Sampah bisa bekerja sama gitu dengan lembaga-lembaga ataupun instansi yang bisa mengelola seperti di Tenggarong atau daerah Kukar, limbahnya ini bisa diolah menjadi balok cetakan kayak gitu, seperti bata kayak gitu untuk olah, karena dilelehkan, baru sebatas melelehkan, belum bisa diolah menjadi produk baru di Samarinda. Di daerah lain mungkin di Balikpapan ada limbah kayu juga limbah gitu, diolah menjadi furnitur yang baru gitu, ini nilai jual yang lebih tinggi ekonomi seperti itu Kak. Oke, berarti harapannya Fatur ini masih harus ditingkatkan lagi pengelolaan sampahnya ya. Berarti di Samarinda ini masih minim pengelolaannya, benar Fatur. Oke, tapi melihat dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah ini, bagaimana dukungan dari World Clean Up Day sendiri, Fatur? Dari kita World Clean Up Day terus di Kalimantan Timur ya kita, dan juga di Kota Samarinda. Pada tahun 2019 ada kebijakan dari pemerintah Kota Samarinda untuk melarang kayak gitu untuk penggunaan kresek, kantong kresek kalau kita berbelanja. Namun sedari waktu ke waktu kembali lagi kebiasaan itu. Kebiasaan itu harapannya banyak banget kayak kebijakan untuk melarang, dilaporkan aja misalnya ada buang sampah ke sungai Karamumus atau Mahakam, dipoto aja seperti itu. Nanti dilaporkan ke DLH, kemudian KTP-nya ditahan kayak gitu, ditahan dan sebagainya. Banyak banget kebijakan, cuma yang menjadi catatan ataupun kita semua ini adalah pemantauannya dan penegasan kayak gitu. Kalau udah dilaporkan apa tindak lanjutnya kayak gitu. Karena kalau buat kebijakan mudah aja kayak gitu. Cuma untuk kita semua bergerak keberlanjutan juga agak susah. Dari WCD sendiri sangat mendukung program pemerintah gitu, Kalimantan Timur dan juga Samarinda. Kita selalu membantu mengkampanyekan kayak gitu. Dan tahun lalu dan nanti juga kita akan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga Provinsi Kalimantan Timur, kita akan ada kegiatan kayak gitu, mungkin sama teman-teman genre juga kita akan berkolaborasi kembali kayak gitu untuk mengedukasi, khususnya kita ada kegiatan Goes to School kayak gitu. Kita akan ke sekolah mengedukasi teman-teman, sekaligus juga membuat project kayak gitu. Dari sampah-sampah ini akan dibuat kerajinan kayak gitu, menjadi nilai yang punya nilai lah untuk yang bisa dilakukan untuk teman-teman SD misalkan, SMP dan SMA. Dikarenakan tingkat-tingkatnya berbeda-beda gitu. Kita tidak bisa maksa anak SD dibuat kayak furnitur kayak gitu atau buat tong sampah kayak gitu. Kita harus sesuaikan, dan juga kita kemungkinan akan ada Goes to Campus juga. Karena kan teman-teman manusia apalagi Gen Z ya gitu ya, punya ide yang lebih fresh banget, siapa tahu ada yang bisa kita wadahi seperti itu Kak. Iya, baik. Dan tadi sempat disinggung juga mengenai tempat pembuangan akhir sampah, khususnya di Samarinda gitu ya. Ini kan teman-teman WCD, genre, DAHA, dan teman-teman juga berupaya untuk menyadarkan semua pihak begitu, khususnya generasi muda untuk tadi bisa memilah-milih sampah. Pada akhirnya kalau kita lihat nih di TPA juga ujung-ujungnya sampah juga dicampur gitu ya. Adukkan belum dikelola secara maksimal begitu ya. Ini memang kondisinya real seperti itu di saat ini di Samarinda. Apa kira-kira dari WCD sendiri yang bisa memberi masukan kepada pemerintah, dinas terkait begitu untuk pengelolaan sampah yang lebih tepat, lebih lebih bermanfaat juga, dan juga tidak akhirnya menjadi sampah lagi, Erwin ya. Betul, yang menggunung tadi kan itu ada tidak? Kalau dari kita WCD Kalimantan Timur ataupun bahkan Indonesia, sebenarnya dari kita berbasis gerakan kayak itu, gerakan tetap kebijakan ya tetap pemerintah seperti itu. Dari kita yang sebagai penggerak, sebagai inisiator ataupun ya role model kayak gitu untuk teman-teman masyarakat, dari kita sebenarnya untuk pilah sampah yang 3 jenis saja, anorganik, organik, dan B3 ini udah sangat ketinggalan banget kayak gitu. Ini dilakukan Jepang 20 tahun yang lalu.
Jepang sekarang bahkan di satu kotanya memilah itu 16 jenis seperti itu. 16 jenis, kita baru 3 seperti itu. Itu pun nggak dilakukan gitu. Dicampur-campur gitu. Udah jelas anorganik, sampah organik dimasukkan dan sebagainya. Jadi dari kita tetap memberikan edukasi terus-menerus kayak gitu. Karena kan mungkin hari ini kita kasih edukasi, mungkin seminggu lebihnya lupa kayak gitu. Ini terjadi kemarin kayak gitu sama warga. Kita ingatkan ke salah satu warga, gimana ini ibu bapak kayak gitu untuk pilah sampahnya. Oh ya lupa mas, gimana ini kayak gitu. Karena kita harus saling mengingatkan kayak gitu, saling mengingatkan lagi. Ini kita akan mengedukasi mungkin bergerak sama stakeholder yang terkait kayak gitu tentang terutama pilah sampah. Dikarenakan dari rumah seharusnya kayak gitu kita pilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa kita kelola kembali, yang paling mudah ya kompos atau bahkan ekoenzim, pupuk kayak gitu. Dan ekoenzim ini sangat menjadi program kerja senasional di Bali gitu. Bahkan bisa mengurangi bau-bau ataupun hal yang tidak ingin di perairan sungai kayak gitu. Di Bali untuk minimalisir bau sampah dan sebagainya dibuang ke lautan kayak gitu. Ini menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa banget teman-teman dari Bali. Harapannya di Samarinda, Kalimantan Timur bisa juga mengikuti teman-teman dan lebih inovatif lagi. Itu yang pertama gitu, dari pilah sampah dari rumah untuk membantu banget kayak gitu. Membantu banget. Sini petugas juga kayak gitu kan, sangat mungkin sore-sore di Samarinda, mungkin daerah flyover air hitam, ada kecium bau kayak gitu, kecium bau karena ada truk sampah yang lewat gitu, karena tercampur banget. Yang kedua adalah kita harus mengkampanyekan di media sosial kayak gitu ya. Sekarang udah FYP viral kayak gitu di media sosial gitu. Kita memingkan hal yang kecil banget kayak gitu. Dan harapannya mungkin ya untuk netizen ya gitu di media sosial, kalau ada gerakan yang positif banget, setidaknya ya didukung banget gitu, di-share kegiatan kita yang positif, dikarenakan banyak banget cara kita mendukung. Kalau tidak bisa turun langsung, kita bisa share kegiatan pakai positif. jempolnya Pakai jempol kayak itu mudah banget kayak gitu ya, like gitu. Baru kita ucap terima kasih orang-orang baik kayak gitu. Orang yang baik. Luar biasa nih upaya-upaya yang dilakukan para organisasi WCD sendiri untuk mendukung dan juga meminimalisir sampah yang ada di Kalimantan Timur ini sendiri. Nah dari genre sendiri nih Daha, gimana sih mendukung program-program dari teman-teman WCD dan juga mengajak para anak muda tadi untuk lebih meminimalisir sampah? Ini gimana dari Daha sendiri? Yang pasti sama jawabannya, membangun kecintaan dan kepahaman tentang sampah. Karena dari negara ini udah kita ngimpor ke negara lain ya. Nah, berarti kan buktinya negara ini udah nyari sampah nih. Kita masih berkutat untuk mengurangi sampah. Berarti kita memang ketinggalan banget dari situ. Bahkan negara lain menjadikan sampah sebagai penghasilannya mungkin. Nah, kita yang masih berkutat ini ngapain aja selama ini udah 75 tahun merdeka, ngapain aja kok sampah masih menjadi problem yang masih berkutat lah di situ-situ aja, nggak on progress gitu. Nah, bagaimana sebagai seorang anak genre yang berencana, yang bisa merencana masa depannya, pastinya anak-anak genre bakal ikut dalam kampanyekan tadi dan juga membangun kesadaran, karena yaitu orang-orang kalau nggak sadar itu nggak bakal bergerak gitu. Dan bagaimana kita memfollow up nih kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri dalam pembangunan tentang sampah ini, karena kalau tanpa paksaan masyarakat nggak bakal bergerak. Contohnya aja kayak COVID kemarin, kita dipaksa untuk online, dan akhirnya bisa kita online sekarang. Akhirnya semuanya belanja daring ya. Nah berarti bisa dong sampah ini dijadikan sebagai suatu keterpaksaan untuk dipilah mungkin, atau untuk diapain gitu. Biar masyarakat terpaksa akhirnya ikut-ikut lagi menjadi kebiasaan. Karena kalau kebiasaan ini selalu dibiarkan akan jadi kebudayaan. Nggak mau dong nanti orang Indonesia menjadi orang yang berbudaya dalam membuang sampah sembarangan. Di negara bikin malu begitu sih kalau dari aku. Malah ironisnya kalau ke luar negeri kayak di Singapura aja ya, orang Indonesianya takut gitu buang sampah. Saking bersihnya daerah itu ya. Tapi di rumah sendiri enggak gitu. Iya benar. Gitu. Nah, Daha kemudian ini kan tadi sosialisasi teman-teman juga terus disadarkan dengan kegiatan yang positif begitu ya, untuk mengurangi sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Sesederhana itu sih sebenarnya membuang sampah di tempatnya, bukan di sembarang tempat gitu. Gimana Daha melihat mungkin apakah masih ada kondisinya masih mengecewakan gitu saat ini, kebudayaan ataupun juga kebiasaan masyarakat kita, tahu sudah ada perubahan-perubahan. Kita tahu ya, kalau tadi terkait dengan aturan misalnya paksaan dalam tanda petik, kita kan udah nggak boleh buang sampah sebelum jam 6 sore dan sesudah jam 6 pagi gitu ya, khususnya di Samarinda. Dan itu alhamdulillah kelihatannya cukup efektif begitu kan. Ini gimana Daha melihat hal itu?
Kalau kecewa pasti sih banyak kecewaan. Kayak aku kalau nonton drakor itu dia kalau scene buang sampah dia dipilihin sampai 5 tong sampah itu. Dan itu ada yang kaleng, ada yang botol, ada yang lain sebagainya. Sedangkan Indonesia dicampur baru dibuang TPA. Nanti orang TPA buang lagi ke truknya, nggak ada pengelolaan di situ. Tapi nggak tahu sih ya, karena aku nggak berkutat di lingkungan, jadi nggak tahu nih di TPA diapain lagi. Jadi itu kecewanya, bahkan Indonesia itu nggak bisa loh bedakan sampah sama serapah yang mana. Bener nggak? Benar banget ya. Sampah itu ya sampah yang kayak organik, iya gitu ya. Serapah itu yang kayak kayu-kayuan, itu Indonesia nggak bisa. Jadi kadang-kadang daun digabung sama yang plastik, jadi akhirnya menimbulkan bau yang nggak enak. Ya itu sebenarnya masalah orang Indonesia yang sejak dulu yang nggak ngerti bagaimana pilah sampah yang baik. Ya kita agak ketertinggalan di bagian situ sih, bagaimana mengolah sampah. Karena sampah itu yang botol aja itu sebenarnya berguna kan ya Fatur? Benar banget. Cuman karena kecampur sampah yang nggak berguna itu nggak bisa diolah gitu. Jadi harusnya lebih sadar lagi dalam pengolahan sampah, lebih paham lagi sampah itu jenis-jenisnya apa, dan lebih cinta lagi sama lingkungan. Karena yaitu satu sampah mau buang, pasti 7 miliar yang lain juga buang lagi. Iya. Fatur, harus ada paksaan nggak? Iya. Singkat aja mungkin dijawab. Harus ada nggak paksaan nggak ke masyarakat kita nih untuk disiplin? Harus sih, kayak dipaksa, harus banget. Dan juga nambahin nih kayak gitu. Mungkin mindset kita masyarakat di Kaltim dan Indonesia kayak gitu, mungkin banyak yang tinggal di sungai, apalagi kita di Kalimantan Timur banyak banget sungai seperti itu, banyak banget kebiasaan dari kecil mungkin karena lihat orang tua dan sebagainya. Jadi sungai ini atau perairan dibiasakan menjadi tempat buang sampah kayak gitu, udah biasa aja karena dari lahir udah melihat kayak gitu orang tua, yang mana walaupun sampah di daratan gitu pasti berakhirnya di lautan, di air, sungai, lautan kayak gitu. Dan faktanya juga di dunia, di lautan seperti itu, hampir 50% lebih sampah kayak gitu, sudah setengahnya. Dan juga kita Indonesia ini bukan hanya salah satu menghasilkan gitu sampah terbesar di dunia, tapi juga mengimpor sampah. Jadi kirim dari negara luar mengirim sampah ke kita seperti itu. Ini sangat miris sekali bagi saya kayak gitu. Apalagi saya juga dari asal Kutai Barat, anak pinggiran sungai, yang mana saya daerah hulu ya banyak yang rakit dan sebagainya gitu. Dan saya coba untuk mengedukasi juga, alhamdulillah kita udah ada tergerak walaupun nggak semuanya, karena harus ada bantuan dari pemerintah, ada kebijakan juga pemerintah di Kutai Barat, ada peraturan agar dilarang membuang sampah di sungai. Dan juga perlu masyarakat tahu, teman-teman tahu semua, sampah ini salah satu penyebab kayak gitu banjir, perubahan iklim yang sekarang terjadi gitu karena dampak El Nino, dan juga sekarang kita mengalami krisis iklim seperti itu. Jadi hal yang kecil kita buang sampah ternyata perubahannya terasa banget gitu. Mungkin dari pagi Kota Samarinda cerah, siangnya hujan, sorenya cerah lagi panas gitu. Ini sangat bahaya sekali kayak gitu. Dan juga sekarang terjadi karhutla ya gitu, kebakaran hutan. Global warming salah satu penyebabnya adalah pengelolaan sampah yang salah. Benar banget. Iya, betul. Itu makanya jangan beli barang trip barang ya. dan jangan buang sampah sembarangan. Jangan beli barang trip katanya. Kan dari luar negeri itu sampah-sampah dari luar negeri. Kita juga beli sampah berarti ya. Oke, pemirsa, akan kami lanjutkan Ngapes setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngapes. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TPRI aja? Tayangan di TPRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TPRI
media kebanggaan kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngape, obrolan santai siang hari, berbagi informasi, inspirasi, dan solusi. Iya, sebelum kami lanjutkan obrolan bersama teman-teman, narasumber kami hari ini ada informasi dulu ya Dea. Betul. Ini dari Kabupaten Berau yang menggelar lomba kuliner khas Kabupaten Berau ya. Ini dia informasinya. Jadi pemerintah Kabupaten Berau menggelar acara perlombaan kuliner khas Berau dalam rangka memperingati hari jadi ke-70 Kabupaten Berau dan HUT ke-213 Kota Tanjung Redep. Masyarakat dapat menikmati aneka jajanan kue basah yang telah disediakan oleh panitia. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Kabupaten Berau setiap tahun. Makanan khas Berau, ancur, padas, dan pucuk rasul juga turut diperlombakan di acara ini. Perlombaan kuliner ancur padas diikuti sebanyak 24 peserta, sedangkan perlombaan kuliner puncak rasul diikuti sebanyak 18 peserta dari seluruh OPD dan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Berau. Salah seorang dewan juri, Rohaini, mengatakan ada beberapa kriteria penilaian dalam perlombaan kuliner ancur padas dan puncak rasul, yakni kebersihan, kekompakan peserta, dan rasa dari olahan setiap peserta. Perlombaan kuliner khas Berau ini akan berlangsung selama 1 hari. Dewan juri pun akan mengumumkan pemenang kuliner khas Berau di akhir acara. Wah, ini luar biasa Erwin ya, ada lomba kuliner makanan khas daerah. Ini juga suatu upaya untuk memperkenalkan makanan daerah untuk anak-anak muda Erwin ya. Betul, sekaligus juga melestarikan makanan tradisional ini ya, supaya tidak punah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada disinformasi yang beredar di media sosial WhatsApp ya. Jangan menekan tombol blok karena terdapat tautan yang akan merampok isi rekening. Wah, ini beredar sebuah informasi di platform WhatsApp yang mengklaim bahwa jangan menekan tombol blok karena terdapat tautan yang akan merampok isi rekening. Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa jangan menekan tombol blok karena terdapat tautan yang akan merampok isi rekening kita adalah keliru. Dilansir dari turnbackhoax.id, tombol blok adalah fitur dari aplikasi yang tidak bisa digunakan untuk menyembunyikan tautan. Selain itu, tampilan pada tangkapan layar yang dibagikan adalah fitur baru, yaitu Safety Tools yang mulai diperkenalkan di versi beta 2.23.16.6 aplikasi WhatsApp ya. Oke, padahal ini tombol blok ini sangat bermanfaat Erwin, apabila kita tidak ingin diganggu dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan kita, bisa kita pakai dengan sangat hati-hati. Iya, oke, kita sudah berada di akhir acara. Terakhir mungkin teman-teman singkat saja ingin disampaikan untuk World Clean Up Day, termasuk juga kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, apa yang disampaikan Daha dulu. Oke. Buat teman-teman remaja semuanya, saya pengen sampaikan bahwa ayo berhenti buang sampah sembarangan, apalagi di sungai yang menjadi ekosistem vital kita buat remaja Kaltim. Dan dampakmu perilakumu hari ini akan berdampak 30 tahun ke depan. Jadi stop dari sekarang. Iya. Oke, stop dari sekarang. Oke, selanjutnya Fatur, terakhir yang ingin disampaikan. Oke, kalau dari aku ya gitu buat masyarakat Kalimantan Timur dan juga Indonesia gitu, mari sama-sama kita menjaga lingkungan kita, mari bersama-sama bergerak. Yang mana kita gerakan ini adalah walaupun selai sampah kayak gitu kita pungut bukan untuk menghabiskan sampah, karena sampah itu gak bakal habis dan selalu makin meningkat, tetapi kita akan menghabiskan kebiasaan manusia-manusia yang mengotori kayak gitu, budaya-budaya manusia yang merusak bumi gitu. Itu yang kita habiskan sampai tidak ada lagi kayak gitu kebiasaan kita. Dan juga saya punya harapan gitu, harapan mungkin bersama teman-teman ya, mungkin kita bisa satu frame untuk mungkin impian kita agar melihat Indonesia bersih kayak gitu. Keinginan kita untuk melihat bumi kita agar selalu terjaga bersih dan sehat, untuk lingkungan yang nyaman gitu. Jika kita udah merasakan impian kita ini, kita punya keinginan ini, marilah saatnya sekarang untuk bergerak. Kalau tidak, Indonesia menjadi pulau plastik. Iya, setuju. Luar biasa. Mulai sekarang saatnya bergerak ya. Baik, terima kasih Fatur Rahman, leader of WCD Kalimantan Timur. Terima kasih Ahmad Adha Febrian, Wakil Ketua Genre Indonesia Kaltim, untuk waktunya siang hari ini. Dan tanpa terasa ya Dea, kebersamaan kita harus diakhiri di sini. Akhirnya saya Erwin Syah. Dan saya Dea Natasha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.